Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas pelajaran sosiologi dengan materi perubahan sosial budaya. Sebelumnya, materi tersebut sudah terbit di harian koran Sumatera Express edisi 8 Oktober 2020. Jadi anak-anak bisa lihat di koran tersebut. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Materi yang akan kita bahas adalah perubahan sosial budaya, meliputi pengertian, dimensi, dan bentuknya. Dengan saya, Chandra Perwira Negara, dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Adapun agenda yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini adalah yang pertama, meliputi pengertian perubahan sosial budaya. Yang kedua, dimensi perubahan sosial budaya. Yang ketiga, bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang keempat, faktor penyebab, pendorong, penghambat perubahan sosial budaya. Konsep dasar perubahan sosial budaya menyangkut 4 hal. Yang pertama, studi mengenai perbedaan. Namanya juga perubahan, tentu mengenai perbedaan. Jadi ada before, ada after. Yang kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Artinya kita membandingkan dulu dan sekarang. Yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Artinya konteks yang dilihat harus sama. Misalnya, kita mengamati transportasi zaman dulu, maka kita membandingkan dengan transportasi sekarang. Jangan mengamati transportasi, tetapi membandingkannya dengan pendidikan sekarang. Itu tidak nyambung. Yang keempat, berdampak pada masyarakat umum, baik secara lembaga maupun perilaku. Pada tabel ini bisa kita lihat sebuah perbandingan dulu dan sekarang, serta dampaknya. Kita ambil contoh transportasi kuda. Itu dulu, sekarang berganti dengan transportasi mobil, motor, pesawat. Dan dampaknya adalah mempercepat mobilitas masyarakat. Begitupun contoh pada tabel kirim pesan melalui surat, sekarang kirim pesan melalui HP. Dampaknya adalah efisiensi waktu. Kalau dulu kita mengenal dengan istilah ojek pangkalan, sekarang kita mengenal istilah ojek online. Dan dampaknya adalah memudahkan aktivitas kita. Kalau dulu kita belajar dari sekolah, sekarang karena ada pandemi corona, kita belajar dari rumah, dan dampaknya adalah salah satunya penurunan prestasi siswa. Sebelum kita membahas lebih lanjut pengertian perubahan sosial, marilah kita coba bedah apa arti perubahan sosial budaya itu sendiri. Kata sosial itu bisa meliputi struktur sosial, status, dan peranan. Kemudian organisasi sosial. Intinya kalau kita menyebut kata sosial, artinya kita berbicara tentang struktur sosial yang terwujud dalam organisasi yang di dalamnya ada status dan peranan. Seperti misalkan OSIS, itu adalah organisasi. Di dalamnya ada status seperti ketua, wakil, sekretaris, bendahara, dan sebagainya. Dan ada tugasnya masing-masing dari status tersebut. Dalam konteks ini, OSIS adalah sebuah struktur sosial dalam artian sempit. Kemudian, apa itu budaya? Budaya itu sendiri meliputi bahasa, pengetahuan, teknologi, religi, kesenian. Sebenarnya budaya yang kita tampilkan di slide ini adalah budaya dalam artian sempit. Padahal dalam konteks umumnya budaya itu sangat luas sekali. Kalau kita menyebut kata budaya, artinya kita berbicara tentang hal yang di atas tadi. Lebih mudahnya budaya itu bentuknya ada dua. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah non-material. Budaya material berupa benda fisik yang dapat disentuh seperti teknologi, alat kesenian, dan sebagainya. Sedangkan budaya non-material berupa gagasan, ide, pengetahuan, keyakinan, bahasa yang semua itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa diraba. Jadi dari makna sosial budaya maka kita dapat simpulkan sebenarnya kata sosial itu sendiri masuk dalam ruang lingkup budaya. Sehingga perubahan sosial merupakan bagian perubahan budaya.
Oleh sebab itu, kedua konsep ini sering dipakai bersamaan menjadi perubahan sosial budaya. Pengertiannya adalah perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang menyangkut perubahan struktur sosial dan perubahan kebudayaan. Ini adalah pengertian yang sangat sederhana. Kemudian ada dimensi perubahan sosial budaya. Dimensinya ada 3. Dimensi kultural, dimensi struktural, dimensi interaksional. Dimensi struktural mengacu pada perubahan bentuk struktur sosial, perubahan dalam peranan, perubahan dalam kelas sosial, perubahan dalam lembaga sosial dan organisasi sosial. Contohnya pergantian kepala sekolah atau organisasi tertentu. Yang kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan seperti adanya inovasi teknologi, inovasi pengetahuan, penemuan baru, gagasan kreatif, dan sebagainya. Contohnya, dulu kita menggunakan mesin ketik, sekarang banyak orang sudah menggunakan laptop untuk memudahkan pekerjaan. Yang ketiga adalah dimensi interaksional, mengacu pada perubahan hubungan sosial dan interaksi dalam masyarakat. Contohnya, dulu berkomunikasi jarak jauh melalui surat, sekarang kita bisa berkomunikasi dengan orang cukup menggunakan handphone saja. Adapun bentuk-bentuk perubahan sosial meliputi perubahan cepat dan perubahan lambat. Perubahan cepat ini dalam istilah sosiologi sering dipakai istilah revolusi atau perubahan revolusi. Revolusi itu sendiri adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Aspek yang berubah adalah bersifat fundamental atau dasar seperti struktur sosial, ekonomi, dan politik. Contohnya seperti kejadian revolusi Perancis yang mengubah struktur sosial atau sistem pemerintahan dari otokrasi atau otoriter menjadi demokrasi atau kebebasan, sehingga menyebabkan perubahan yang besar dalam masyarakat. Kemudian ada istilah lain yaitu perubahan lambat atau evolusi. Evolusi adalah perubahan sosial budaya yang berlangsung secara lambat dalam waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Aspek yang berubah adalah sebuah kemajuan dari aspek tertentu. Contohnya seperti perubahan dari masyarakat berburu atau nomaden kemudian menjadi masyarakat menetap dan menjadi masyarakat maju. Semua ini memerlukan proses yang sangat lama. Kemudian ada juga istilah perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pengaruh kecil. Contohnya seperti perubahan mode pakaian yang hanya berpengaruh pada masyarakat tertentu. Kemudian perubahan besar, yakni perubahan besar adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang memiliki pengaruh besar. Contohnya seperti penemuan listrik yang menyebabkan pengaruh besar dalam masyarakat. Penemuan listrik menyebabkan timbulnya modernisasi, industrialisasi, dan digitalisasi. Selanjutnya, perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan, yaitu agent of change. Contohnya seperti pembuatan jalan tol, jembatan, terminal yang dilakukan oleh pemerintah, yang dalam hal ini sebagai agent of change. Kemudian perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa direncanakan, berlangsung di luar jangkauan masyarakat dan menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang tidak dikehendaki. Contohnya seperti wabah corona saat ini, yang mengakibatkan perubahan dalam masyarakat seperti sulitnya beraktivitas, ekonomi kita semakin buruk, PHK besar-besaran, dan sebagainya. Ini termasuk dalam perubahan yang tidak dikehendaki. Adapun faktor penyebab perubahan sosial budaya meliputi dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Faktor internal yang pertama adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Penemuan baru, pertentangan atau konflik dalam masyarakat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Kemudian faktor eksternalnya terjadi bencana alam atau wabah pandemi, terjadinya perang antar bangsa. Yang ketiga adalah adanya pengaruh budaya lain. Nah, jadi faktor penyebab perubahan sosial budaya ada yang dari dalam dan ada yang dari luar masyarakat itu sendiri. Kemudian adapun faktor pendorong atau mempercepat perubahan sosial budaya, yakni sistem pendidikan yang maju, sistem stratifikasi sosial yang terbuka, adanya orientasi masa depan, kontak dengan bangsa lain, adanya toleransi dalam masyarakat. Jadi faktor ini adalah faktor mempercepat perubahan sosial budaya. Seperti misalkan kontak dengan bangsa lain, kita membuka diri dengan bangsa lain. Kalau kita menutup diri dengan bangsa lain, maka kemajuan akan sulit didapatkan oleh negara kita. Seperti sebagaimana banyak negara tertutup di dunia tidak kontak dengan bangsa lain. Oke, jangan kemana-mana, kita akan jeda sebentar. Dan jangan lupa tetap di PAL TV. Terima kasih masih di kelas online PAL TV. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan hubungi di 0711 3800 22. Mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat perubahan sosial budaya meliputi yang pertama, menutup diri dengan dunia luar. Yang kedua, perkembangan iptek yang lambat. Yang ketiga, sikap masyarakat yang tertutup. Yang keempat, yakni hambatan yang bersifat ideologis. Kemudian, ketakutan untuk melakukan perubahan, adanya kepentingan tertentu. Selanjutnya ada prasangka terhadap hal-hal baru. Dan yang terakhir ada adat dan tradisi yang mengekang. Jadi anak-anak, dari semua faktor inilah yang menyebabkan terhambatnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Mari kita coba lihat soal latihan yang sudah tertera di slide berikut ini. Nomor 1. Kepadatan penduduk di kota besar dapat disebabkan oleh penduduk yang melakukan perpindahan ke kota besar secara musiman. Beberapa penduduk musiman ini tidak mempunyai tempat tinggal yang jelas dan tidak mempunyai pekerjaan yang jelas sehingga menambah jumlah pengangguran. Akibatnya, timbul permasalahan sosial yang menyebabkan terhambatnya proses pembangunan. Faktor penyebab perubahan sosial berdasarkan uraian di atas adalah A. Demografi, B. Pertentangan, C. Penemuan baru, D. Pengaruh kebudayaan luar, E. Perubahan lingkungan fisik. Sebelum kita menjawab soal ini, kita lihat dan kita cari kata kunci dari soal ini. Kata kuncinya adalah disebabkan oleh penduduk yang melakukan perpindahan ke kota besar secara musiman. Jadi yang ditanyakan adalah faktor penyebab perubahan sosial. Kalau kita berbicara kependudukan, maka opsi yang paling tepat dari A, B, C, D, dan E ini adalah demografi. Karena tidak ada yang bisa mewakilkan kependudukan kecuali opsi demografi. Soal nomor 2. Salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat adalah A. Konflik dalam masyarakat, B. Bertambah dan berkurangnya penduduk, C. Bencana alam, D. Terjadinya revolusi, E. Adanya penemuan baru. Dari soal ini, mari kita coba lihat
kata kunci dari soalnya. Kata kuncinya adalah perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Jadi sebelum itu kita sudah membahas bahwa faktor penyebab itu ada dua, ada internal dan ada eksternal. Ada yang dari dalam dan ada yang dari luar masyarakat. Nah, soal nomor 2 ini membahas tentang perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Kita lihat opsi A. Opsi A itu adalah internal, faktor dari dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat. Seperti yang pernah terjadi di Indonesia, konflik dalam masyarakat sangat banyak sekali. Ada konflik antar ras, konflik antar agama, konflik antar kepentingan, dan lain sebagainya. Kemudian yang B, bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk adalah faktor internal, faktor dari dalam masyarakat. Ini juga berhubungan dengan demografi. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Bertambahnya penduduk bisa disebabkan oleh kelahiran yang tidak bisa dikontrol. Kemudian berkurangnya penduduk bisa terjadi akibat bencana alam, perang, dan lain sebagainya. Yang opsi C, bencana alam, adalah faktor eksternal, perubahan sosial yang berasal dari luar masyarakat. Kenapa bisa disebut bencana alam sebagai faktor eksternal? Karena dia di luar kendali masyarakat, di luar kendali manusia. Jadi yang menyebabkan perubahan sosial bisa dalam konteks ini seperti bencana alam. Kemudian yang D, terjadinya revolusi. Revolusi termasuk faktor internal, faktor dari dalam masyarakat. Seperti yang kita contohkan tadi, seperti revolusi Prancis. Revolusi Prancis itu masyarakat dan pemerintahan pada saat itu konflik. Konflik untuk mengubah sistem pemerintahan di masyarakat Prancis. Dari otoriter menjadi demokrasi. Nah, terjadinya revolusi ini termasuk dalam faktor internal. Kemudian adanya penemuan baru termasuk juga faktor internal. Karena penemuan baru ini adalah hasil aktivitas masyarakat yang menemukan ide-ide dan gagasan baru. Maka jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah C, bencana alam. Bagi anak-anak yang ingin bertanya, silakan kontak di nomor 0711 3800 22. Mari kita lanjutkan ke soal nomor 3. Nomor 3, perubahan pada nilai-nilai, norma-norma, tingkatan dan fungsi masyarakat disebut dengan perubahan A. Ekonomi, B. Sosial, C. Budaya, D. Politik, E. Sejarah. Soal ini sudah kita coba bahas materinya, maka kita coba jelaskan berdasarkan opsi A, B, C, D, dan E. Opsi sebelum itu mari kita lihat kata kuncinya. Kata kuncinya adalah nilai-nilai, norma-norma, tingkatan dan fungsi masyarakat. Opsi A tentang ekonomi. Ekonomi itu membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Kemudian aspek sosial berkaitan dengan struktur peranan kelas sosial. Kemudian budaya meliputi pengetahuan, nilai, dan norma sosial. Kemudian politik berkaitan dengan aspek kekuasaan, dan terakhir sejarah berkaitan dengan studi peninggalan masa silam. Jadi yang berhubungan dengan perubahan pada nilai-nilai, norma-norma tingkatan dan fungsi masyarakat disebut dengan perubahan yang paling tepat adalah C, perubahan budaya. Jadi anak-anak, istilah sosial budaya, Bapak harapkan kalian sudah bisa membedakannya, walaupun kata sosial sendiri itu masuk dalam istilah budaya.
Tetapi kalau kita rinci, kita bedakan, maka yang membedakannya kalau sosial itu berbicara tentang struktur, peranan, kelas sosial. Ingat saja seperti OSIS, itu saja kata kuncinya. Jadi kalau sosial, itu contohnya OSIS, ada organisasi sosial, ada lembaga, ada peranan. Kalau budaya, ada nilai, ada norma, ada pengetahuan. Oke, nomor 4. Perhatikanlah perubahan berikut ini. 1. Perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. 2. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Lapisan-lapisan dalam masyarakat. 4. Perubahan pada alat produksi pertanian. 5. Perubahan status dan peran seseorang. Dan pertanyaannya adalah, yang tergolong perubahan budaya di bawah ini adalah? Oke. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, marilah kita cek opsi A, B, C, D, E. Kita hubungkan dengan poin 1 sampai 5. Kita cek poin 1, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat. Perubahan nilai norma dan masyarakat ini adalah sebuah perubahan budaya. Jadi kata kuncinya adalah nilai dan norma itu masuk dalam istilah budaya. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi itu masuk dalam istilah budaya. Kata kuncinya adalah teknologi. Jadi ingat ya, teknologi itu masuk dalam budaya. Yang ketiga, lapisan-lapisan dalam masyarakat. Nah, ingat, lapisan-lapisan itu istilah lainnya adalah kelas sosial. Kelas sosial berhubungan dengan struktur sosial. Dalam konteks ini otomatis poin nomor 3 ini adalah ranah sosial. Yang keempat, perubahan pada alat produksi pertanian. Kita fokus pada kata kunci alat produksi pertanian. Alat produksi pertanian itu adalah sebuah teknologi. Teknologi itu masuk dalam ranah budaya. Jadi poin nomor 4 adalah budaya. Poin nomor 5, perubahan status dan peran seseorang. Ingat ya, ada status dan ada peran. Artinya, status dan peran ini pasti berhubungan dengan organisasi sosial atau lembaga sosial. Dia juga masuk dalam ranah struktur sosial. Artinya, poin nomor 5 ini masuk dalam ranah sosial. Yang tergolong perubahan budaya di bawah ini adalah maka 1, 2, dan 4. B. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Oke anak-anak, demikian dulu pembelajaran sosiologi hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan membahas materi bahasa Inggris dengan guru yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.